Hah? Tongkatnya jadi apa? Dibuat jadi jamu. Hah? Jadi apa tongkatnya ibu? Tongkatnya bisa menjadi ular. Kenapa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizah yang seperti itu? Karena umat Nabi Musa, orang di sekitarnya itu orang gemar dengan sihir, ilmu sihir. Ya. Kemudian Nabi Allah Isa alaihissalam, apa mukjizahnya Nabi Allah Isa alaihissalam? Ya. Nabi Allah Isa alaihissalam bisa menyembuhkan orang-orang yang apa? Yang lahir dalam keadaan buta, orang yang dalam keadaan albino, keluar dari perut ibunya dalam keadaan albino. Ini tidak bisa disembuhkan oleh kedokteran. Tapi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan. Ya. Nah, kenapa demikian mukjizahnya Isa alaihissalam? Karena di zaman Isa alaihissalam orang-orang menggemar ilmu kedokteran. Ya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa mukjizahnya? Nabi Muhammad mukjizahnya apa? Hai ibu-ibu. Apa mukjizahnya Nabi Muhammad? Nabi menerima wahyu. Tidak ada Nabi tidak menerima wahyu. Hai ibu-ibu. Masya Allah, enggak tahu mukjizahnya Nabi Muhammad? Ayo. Apa mukjizahnya Nabi Muhammad yang paling besar? Apa? Bukan, itu salah satu. Yang paling besar, ada lebih besar lagi. Al-Quran. Al-Quran ini mukjizahnya Rasulullah SAW yang paling besar. Tantangan ini diturunkan lagi. Kalau kalian tidak bisa membuat seperti Al-Quran, diturunkan menjadi 10. Juga mereka tidak mampu. Ya sudah, kalau kalian tidak mampu 10, diturunkan lagi tantangan ini dari 10 menjadi 10. Ya. Namun subhanallah, banyak sekali orang-orang yang membaca Al-Quran namun pikirannya melayang, tidak konsen dengan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bulan Ramadan dinamakan Syahrul Quran. Kira-kira berapa kali ibu karena sebagaimana kita mengatakan di kajian kita terakhir bahwa Quran, membaca Al-Quran, puasa dan membaca Al-Quran ini akan memintakan seseorang syafaah nanti di sisi Allah. Kemudian a'udzubillah minasyaitan. Apa arti syaitan itu ibu-ibu? Syaitan artinya adalah sat. Ya. Jadi syaitan salah satu makhluk Allah yang menyesatkan hamba-hamba
Iblis meminta kepada Allah. Hai ibu, kenapa iblis itu diusir dari surga ibu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya agar dia keluar dari surga? Hah? Kenapa? Karena tidak mau, bukan menghormati apa? Tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Ya, apa alasannya tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Karena Adam diciptakan dari tanah, sementara خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من نار سموم وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى أن يكون من الساجدين. Allah jadi dia beribadah kepada Allah bersama malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, di sini sujud itu dibolehkan, namun bukan sujud ibadah, sujud ta'zim, sujud pemuliaan. Jelas ibu-ibu? Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, semua mereka sujud illa iblis, kecuali iblis. Iblis ini adalah nenek moyangnya syaitan ini, papuk baluknya bahasa Sasak. Ini dia berjanji, ya, dia meminta kepada Allah. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Setelah dia diusir oleh Allah, dia minta kepada Allah, ya Allah, tangguhkanlah matiku ini sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi berapa juta tahun umurnya iblis itu? Dari dulu sampai manusia dibangkitkan, dia akan tetap ada. Iblis tapi bukan syaitan. Ya. Dikabulkan apa enggak permintaannya ibu-ibu? Dikabulkan permintaannya oleh Allah. Qala fa in Kenapa dikabulkan? Padahal Allah tahu ini akan mengganggu manusia. Cintai, ya, dibenci oleh Allah. Namun jika dia minta dengan hati yang tulus, karena mereka meminta dengan hati yang tulus. Iblis pun ketika dia meminta dengan hati yang tulus, doanya tadi kita sudah jelaskan arti a'udzubillah, artinya aku mohon perlindungan kepada atas bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak cukup
setiap kali akan membaca Al-Quran untuk membaca ta'awudz. Terusir, sebagaimana kita jelaskan tadi. Ar-rajim artinya yang terusir. Karena dia terusir dari rahmat Allah, maka iri hati. Berarti ada pada dirinya sifat siapa? Dia sendiri yang terusir, tapi juga dia ingin melihat anak-anak Adam ini semuanya terusir. Siapa anak Adam itu, Ibu? Manusia kita ini semuanya adalah anak Adam. Ketika dia sholat, ya, dia pasti baca Quran dari Allahu Akbar sampai salam. Syaitan berhasil menjauhkan orang ini dari rahmat Allah atau tidak? Rahmat Allah. Kenapa ibu-ibu yang dirahmati Allah? Karena perkara yang pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak adalah salat ini. Itu yang paling pertama akan ditanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Perkara yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak adalah tentang salat. Fa idza salahat, apabila salatnya itu baik, salaha sairu amali. Amal-amal yang lain akan baik jadinya. Ya, orang yang baik salatnya, maka akhlaknya akan baik, puasanya akan baik, sedekahnya akan baik, semua perbuatannya akan baik kalau sholatnya baik. Tapi kalau sholatnya sudah tidak baik, maka semua yang lain-lainnya juga tidak baik jadinya. Nah, bagaimana nanti ketika ibu meminta kepada Allah, ya Allah, mana pahala sholat saya? Saya sudah sholat 60 tahun. 60 tahun dipotong masa baliknya ini. Ya, saya sudah sholat 60 tahun, mana pahala sholat saya? Oh ya, memang benar kamu sholat, tapi sholatmu itu kosong, tidak ada isinya. Ya, yang ada hanyalah Allahu Akbar, Assalamualaikum, isinya kosong. Ya. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, janganlah mau termasuk orang-orang yang dijauhkan oleh syaitan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika demikian, itu termasuk adalah kerugian yang sangat besar. Bagaimana caranya sekarang? Rajin-rajin nuntut ilmu. Ya, upayakan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibu mempunyai kitab terjemahan Al-Quran, kemudian mempunyai tafsiran Al-Quran, baca di rumah.
jangan sibuk dengan apa, dengan HP dan yang lain-lainnya. Sibukkan diri dengan Al-Quran, baca Al-Quran. Karena setiap huruf dari Al-Quran itu, berapa ibu akan mendapatkan kebaikan kira-kira? Ya, dari satu huruf ibu akan mendapatkan 10. Ya, ketika ibu membaca alif lam mim, berapa huruf itu? Berapa pahala ibu akan dapatkan? Tapi coba ibu baca Facebook atau baca WhatsApp, berapa pahala ibu dapat? Tidak ada pahala yang dia dapat. Bisa jadi yang dia dapati dari membaca Facebook dan WhatsApp itu adalah dosa-dosa saja. Ya, karena isinya sebagaimana kita ketahui, isinya adalah hal-hal yang tidak bermanfaat atau isinya ghibah. La ilaha illallah. Kemudian jadi syaitan ini berusaha membuat kita tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan manfaat, tidak mendapatkan pelajaran dari yang kita baca ini. Dia menggoda kita terus. Sama seperti kalau kita salat, begitu Allahu Akbar, syaitan itu mulai datang. Ingat, ya, tadi suami pesan dibikinkan sop. Ya, ingat, tadi suami minta jangan tahunya digoreng kering-kering. Dan seterusnya. Sampai dari Assalamualaikum sampai Allahu Akbar, yang diingat hanyalah apa? Sop, tempe, tahu, terus seperti itu. La ilaha illallah. Ya, luar biasa keberhasilan syaitan dalam menggoda manusia. Kemudian setelah itu, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini namanya apa? Basmalah. Ya, kalau a'udzu billahi minasyaitonir rajim tadi namanya apa? Ta'awudz atau isti'adzah. Ya, isti'adzah boleh, ta'awudz juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim ini namanya basmalah. Bismillah ini adalah kalimat isti'anah. Kalau a'udzu billah tadi kalimat-kalimat atau ucapan untuk meminta apa? Perlindungan. Kalau basmalah ini kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan untuk meminta pertolongan, bantuan. Jadi, kalau ibu mau mengangkat misalnya minyak atau gas LPG, ya, ibu mengatakan Bismillah, itu artinya saya minta tolong kepada Allah. Saya minta bantuan kepada Allah untuk mengangkatnya. Ya, ibu mau nyapu, Bismillah. Kita mau minum, Bismillah. Mau makan, Bismillah. Ya, kalau mau makan bacanya Bismillah, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cukup dengan Bismillah. Itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi, Bismillah ini adalah kalimatus isti'anatin. Kalimat-kalimat permintaan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengatakan bismillah, artinya aku membaca, ketika seseorang akan membaca Al-Qur'an, dia mengatakan bismillah, itu artinya adalah aku membaca Al-Qur'an dengan mohon pertolongan dari Allah. Ya, ketika dia ada nama Allah, ya, kita meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ini jelas adalah nama Allah. Apa arti Allah ini ibu-ibu? Allah itu artinya adalah dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Allah itu artinya yang berhak untuk disembah oleh seluruh makhluk-makhluknya. Ya, dialah yang berhak untuk disembah oleh
seluruh makhluk-makhluknya. Jadi itu arti Allah yang berhak untuk disembah oleh seluruh makhluk-makhluknya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah oleh makhluk-makhluknya? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ya. Apa di antara kesempurnaan sifat Allah? Ya. Di antara kesempurnaan sifat Allah, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, Allah yang mencipta, yang memberikan kita rezeki. Allah yang mencipta, yang disembah oleh manusia selain Allah. Ada enggak manusia menyembah selain Allah, ibu-ibu? Seperti apa? Ada orang menyembah apa? Patung, apa lagi? Pohon, apa lagi? Apa? Kuburan, apa lagi? Jin, malaikat, nabi, dan yang lain-lainnya. Semua yang disembah selain Allah. Apakah ada yang bisa menciptakan? Tidak ada. Ada manusia menyembah malaikat. Malaikat tidak bisa menciptakan. Berarti malaikat disembah. Ada menyembah wali, ada menyembah ini, menyembah ini, menyembah ini. Semua yang disembah oleh manusia, dia tidak bisa menciptakan. Maka karena dia tidak bisa menciptakan, dia tidak berhak untuk disembah. Jelas ibu-ibu? Ya? Jelas? Nah, semua yang disembah oleh manusia ini diciptakan oleh Allah. Kalau dia diciptakan, berarti dia tidak bisa menciptakan. Ngerti? Jelas ibu-ibu? Baik. Menciptakan, maka dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi. Ibadah itu bukan hanya sekedar ruku atau sujud. Ruku sujud itu adalah bagian dari ibadah. Ya, meminta, mengharap itu adalah ibadah. Tadi ibu salat asar, apa yang ibu harapkan dari salat asar itu? Ya, kita salat, kita meminta, kita berharap dari Allah. Yang kita minta pahala, yang kita minta surga, yang kita minta adalah diselamatkan dari api neraka. Nah, apabila ada seseorang meminta kepada selain Allah apa yang dia minta kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah beribadah kepada selain Allah. Kalau dia beribadah kepada selain Allah, maka apa jadinya ini ibu-ibu? Syirik atau kufur? Dia menjadi kafir. Dia sembah selain Allah. Ya, apa misalnya ibu-ibu? Misalnya adalah ketika seseorang anaknya sakit, dibawa ke puskesmas, tidak sehat, dibawa ke rumah sakit umum, juga tidak sehat, dibawa juga ke spesialis, juga belum sehat. Ya, karena saking inginnya dia melihat anaknya sehat, dibawalah ke kuburan. Ya, dia membawanya ke kuburan karena dia mengharapkan kesehatan dari demikian. Orang yang datang ke kuburan dan minta kesembuhan dan kesehatan, itu berarti dia telah menyembah kuburan itu. Ya, berarti dia telah menyembah selain Allah. Kalau dia telah menyembah selain Allah, maka dia kufur. Kalau dia kufur, maka solatnya tidak berguna,
puasanya tidak berguna, hajinya, sedekahnya semua tidak berguna karena dia menjadi orang kafir. Sekarang kalau seandainya ada orang Nasrani datang ke sini, kemudian dia ikut salat asar, kemudian dia ikut ngaji, nanti salat maghrib dia ikut, setelah itu dia ikut salat isya, apakah ada artinya itu, Ibu? Hah? Ramadan. Ada gunanya? Tidak ada gunanya. Karena dia kafir. Nas'alullah salamun afan. Demikian juga orang yang meminta kepada selain Allah, apa yang dia minta kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah melakukan kekufuran. Apabila dia telah melakukan kekufuran, maka semua amal ibadahnya itu terhapus. Jelas, Ibu? Nah, orang yang bawa ajimat, apa yang diharapkan dari ajimatnya itu? Perlindungan, keselamatan. Sementara yang bisa melindungi, yang bisa menyelamatkan hanyalah siapa, Ibu-ibu? Allah. Berarti perhatikan di sini, dia meminta kepada ajimat itu apa yang dia minta kepada Allah. Berarti dia telah menyamakan Allah dengan azimat itu, meskipun dia tidak ucapkan dengan lidahnya. Nah, ini adalah perbuatan kufur, ini adalah perbuatan syirik. Kalau dia telah melakukan kesyirikan, maka terhapus amal ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la makhluknya." Kemudian Ar-Rahman juga merupakan sifat Allah. Jelas ini Ibu? Ya, dua-duanya nama Allah dan dua-duanya juga merupakan apa? Sifat Allah. Ya, kedua nama ini terkandung di dalamnya sifat rahmah. Terkandung di dalamnya sifat apa? Sifat rahmah. Jadi Ar-Rahman ini nama Allah. Kedua ini juga merupakan sifat Allah. Terkandung di dalamnya sifat apa? Sifat rahmah. Ya. Ar-Rahim ini nama Allah. Juga merupakan sifat Allah yang terkandung di dalamnya sifat rahmah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jelas Ibu-ibu? Ya. Nah, jadi nama-nama Allah itu merupakan sifat Allah. Tapi manusia terkadang namanya Rahimah. Apa arti Rahimah, Ibu-ibu? Ada di antara ibu-ibu namanya Rahimah di sini? Ya, ada yang namanya Rahimah. Rahimah artinya apa, Ibu-ibu? Yang penyayang, ya, yang penyayang. Tapi terkadang namanya Karimah. Apa arti Karimah, Ibu-ibu? Karimah artinya pemurah. Suka membantu, suka memberi, itu nama karimah. Ada orang namanya karimah tapi dia pelit. Tidak sesuai namanya dengan sifatnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Nama-nama Allah itu merupakan sifat Allah. Ya, seperti di sini namanya Ar-Rahman.
Ya, ini juga merupakan sifat Allah yang terkandung di dalamnya sifat rahmah. Demikian juga Ar-Rahim. Ini sifat Allah. Ya, nama Allah dan merupakan sifat Allah yang terkandung di dalamnya sifat rahmah. Apa bedanya antara Ar-Rahman, Ar-Rahim? Allah dan terkandung di dalamnya sifat apa? Rahmah. Apa perbedaan antara Ar-Rahman, Ar-Rahim? Ar-Rahman ini adalah sifat rahmat Allah yang umum kepada seluruh makhluknya. Ya, sifat rahmat Allah yang umum bagi seluruh makhluknya. Ya, apa artinya itu bi rahmatullah? Artinya adalah semua makhluk Allah ini mendapatkan rahmah. Iblis dapat dia rahmah. Bisa bernafas, masih bisa makan, masih bisa minum. Itu bentuk rahmat Allah. Diberi dia kesehatan, itu bentuk rahmat. Terkutuk siapa tadi kita sebutkan? Iblis. Allah masih mengabulkan permintaannya, itu bentuk rahmat Allah. Jadi Ar-Rahman Ta'ala. Ya, bahkan hewan yang kita sering pukul, sering usir, anjing, itu tetap dia mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu. Terpuji dia, orang mendapatkan rahmat Allah yang secara umum ini. Terpuji dia? Tidak. Dia tidak terpuji karena ini semua dibagikan oleh Allah. Gede, kecil, nggak punya kendaraan, kemana-mana jalan kaki terus. Ya, sementara orang yang kafir ini, masya Allah, mobilnya bagus dan Ar-Rahim. Ini rahmat Allah yang khusus bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak beriman tidak akan mendapatkannya. Merupakan maha pengasih, maha penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ya, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, bagi orang yang beriman. Kepada orang beriman di dunia, ya, bentuk rahmat Allah kepada mereka di dunia adalah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka iman. Rasulullah SAW mengibaratkan dunia ini seperti apa? Seperti kita mau kasih sama-sama sekilo.
atau sama-sama 2 kilo? Mau terima ibu-ibu? Kenapa ibu-ibu? Sayang, sekarang harga daging naik. Hah? Kenapa ibu-ibu? Karena bangkit. Mencari apa? Yang kita kejar itu hanyalah apa? Bangkai. Ya, masa bangkai kita mau kejar? Seharusnya yang kita kayu bakar, api neraka, wal'iyadzubillah. Ya, la ilaha illallah. Nah, jadi ibu-ibu ini rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada siapapun juga. Tapi orang yang beriman, jenazah itu diikuti oleh berapa ibu? Yang mengikuti jenazah itu berapa yang mengikutinya? 3. Ya, diikuti oleh keluarganya, tinggal bersamanya di dalam kubur itu siapa? Amalnya. Bagaimana seandainya ibu tidak punya amal? Siapa yang akan menemani ibu? Amal. Bagaimana kalau ibu setiap kali sholat dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum ibu tidak tahu apa-apa? Apa yang ibu akan bawa mati nanti? Berdirinya seseorang 5 menit atau 7 menit ketika sholat itu yang akan dibawa. Nah bagaimana kalau seandainya yang sholat yang namanya mati itu sakitnya luar biasa. Jangan dikira enak ketika kita mau memandikan seseorang, kita lihat dia diam antang seperti itu. Tidak. Yang namanya kematian ini sakitnya luar biasa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bagaimana orang yang tidak beriman itu dicabut nyawanya. Nabi mengatakan kama yuntaza'us safudu minas sufil mubtal. Orang yang tidak beriman, orang yang fasik, orang yang tidak taat kepada Allah, ketika dicabut nyawanya sama seperti mencabut kawat berduri dari kain berbulu yang basah. Pernah ibu melihat kain berbulu yang biasanya baju musim dingin kan berbulu dia. Ya, bagaimana kawat berduri dicabut dari kain berbulu yang basah. Kira-kira apa yang terjadi ibu-ibu? Hah? Apa kira-kira yang
isi selatnya dia keluar, isi selatnya. Bahasa sini apa isi selat ini? Menolehnya begini cara menoleh, nggak bisa menggerakkan kepalanya. Saking tapi kalau orang yang tidak taat kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, dicabut nyawanya seperti itu. Ibarat kawat berduri yang dicabut dari kain yang berbulu. Kemudian nanti setiap manusia apabila dia masuk ke kuburnya, dia pasti dijepit. Saya akan dijepit, ibu-ibu akan dijepit, anak-anak ini juga akan dijepit. Padahal dia anak-anak kecil akan dijepit juga. Kalau anak kecil dijepit, lalu bagaimana dengan kita yang tua-tua ini? Tapi sekali lagi, jepitan-jepitannya itu disesuaikan dengan amal perbuatannya. Kalau dia adalah orang yang fasik, tidak beriman, Nabi mengatakan hatta takhtalifa fihi adra'uhu. Jepitannya itu kencang sekali sehingga tulang sama tulang ini saling memasuki. La ilaha illallah. Bagaimana sakitnya itu? Jadi kita kejepit di pintu saja luar biasa sakitnya. Kejepit di pintu itu sakitnya luar biasa. Lalu bagaimana kalau seandainya dia dijepit sampai tulang sama tulang ini saling memasuki? Ya, tidak ada cara untuk menyelamatkan diri. Kita mau teriak kesakitan, kita mau panggil suami, tidak mungkin suami itu akan apa? Menyaut. Maka satu-satunya cara agar kita bisa selamat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, taatlah beribadah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jalankan perintah-perintah Allah, jauhkan larangan-larangannya. Jalankan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jauhkan larangan-larangannya. Tidak ada cara lain kecuali seperti itu. Jelas ibu-ibu? Jelas apa enggak ibu-ibu? Nah, jadi itu kalau ibu mau selamat. Kalau mau selamat, ya. Kemudian jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim ini nama siapa? Nama Allah. Juga merupakan apa? Sifat Allah yang terkandung di dalamnya sifat Ar-Rahmah. Kemudian Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdu itu adalah ats-tsana'u 'ala Allahi ma'al hubbi lahu. Ya, alhamdulillah artinya adalah segala puji bagi Allah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dan segala kecintaan kita kepadanya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala dia adalah maha terpuji. Bagaimana dia maha terpuji? Kita mendapatkan rezeki, kita puji Allah. Kita tidak mendapatkan rezeki, juga kita puji Allah. Kita sehat, kita puji Allah. Kita sakit juga kita harus puji Allah. Ya. Kita bangun rumah, kita puji Allah, alhamdulillah. Rumah kita ambruk, juga puji Allah. Berat apa enggak ini ibu? Memuji Allah ketika rumahnya ambruk. Alhamdulillah. Motornya hilang, alhamdulillah. Bisa enggak ibu mengatakan alhamdulillah ketika motornya hilang? Ya, ngomel dulu. Ya. Jangankan motornya hilang. Ya. Kalau ada di antara ibu-ibu yang sandalnya dipakai sama anak-anak kemudian putus, dikembalikan lagi setelah dia putus. Pasti begitu melihat sandalnya putus, marah dulu. Ya, padahal sekedar sandalnya. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala dia maha terpuji.
Ketika kita mendapatkan kebaikan, kita memuji Allah. Ketika kita mendapatkan kejelekan-kejelekan dan kesulitan-kesulitan juga kita puji Allah. Kenapa ibu-ibu ini rahmat Allah? Kalau kita mendapatkan kebaikan, ya wajar kita puji Allah. Berdasarkan hikmah. Apa saja yang diperbuat berdasarkan hikmah pasti dia baik. Ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kejelekan-kejelekan, penyakit, anak sakit, anak meninggal atau yang lain-lainnya, suami sakit, ya, rumah kita terbakar, motor kita hilang, semua kejelekan-kejelekan itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita mungkin karena kita ini terlalu banyak dosanya. Ya, bayangkan seandainya sekarang ibu-ibu rahmat Allah, seandainya ibu adalah banyak melakukan dosa, lalu sudah jelas kalau kita banyak dosa, kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kan begitu ibu ya? Seandainya ibu banyak dosa, melakukan dosa di dunia, lalu ibu diazab di akhirat 100%. Bagaimana sulitnya itu ibu-ibu rahmat Allah? Ya, orang-orang yang keluar dari api neraka itu dia sudah menjadi arang. Kita dibakar namun kita tetap tidak mati. Sekarang dia hangus kulitnya, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kulit yang lain. Bukan karena Allah sayang kepadanya, tapi agar dia merasakan siksaan Allah. Ya. Nah, mana lebih baik ibu-ibu yang dirahmati Allah? Ibu-ibu mendapatkan azab itu 100% atau dikurangi misalnya 70%. Bagaimana cara dikurangi 70% ini? Motornya hilang, rezekinya dikurangi, rumahnya terbakar. Jadi baik apa enggak itu ibu-ibu? Kalau rumahnya terbakar, baik apa enggak? Baik apa enggak ibu-ibu? Ini perbandingan. Mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat 100% atau dipotong 70% tapi rumahnya terbakar, motornya hilang dan yang lain-lainnya. Mana baik apa enggak itu ibu-ibu? Ya. Hai ibu-ibu. Belum jelas ibu-ibu? Baik apa enggak itu ibu-ibu? Baik. Kira-kira mau enggak ibu-ibu rumahnya terbakar? Jangan mau rumahnya terbakar. Tapi demikianlah Allah Subhanahu wa taala apabila memberikan kita kesulitan-kesulitan, itu adalah karena dosa kita yang terlalu banyak. Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada kita, Allah tidak mau menyiksa kita 100%. Allah ingin meringankan siksaan itu. Bagaimana cara meringankan siksaan itu? Rumahnya dihilangkan, kesehatannya dikurangi, dan seterusnya. Karena saya selamat. Masukkan anak-anak saya, masukkan ibu bapak saya, masukkan semua manusia ini, masukkan ke neraka. Semuanya masukkan, bakar mereka semua. Yang penting saya selamat. Ya, keluarganya, anaknya, istrinya, ibu bapaknya enggak apa-apa, bakar mereka semua. Yang penting saya selamat. Ya, itu di akhirat nanti. Kalau di dunia rumah kita rusak, insya Allah besok atau lusa kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita bikin rumah yang baru. Atau motornya hilang, ya mungkin besok atau lusa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, kita bisa membuat membeli motor yang baru. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia Maha terpuji. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesulitan-kesulitan yang demikian itu supaya Allah Subhanahu wa taala meringankan siksaan kita di akhirat. Jadi itu baik apa enggak ibu-ibu?
Baik, alhamdulillah. Ada seseorang yang dicabut nyawa anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah malaikat-malaikat mencabut nyawa anaknya, Allah bertanya kepada malaikat-malaikat itu, apakah kalian telah Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kira-kira gampang ini ibu? Ini tidak gampang. Orang mengatakan begitu anaknya meninggal dunia, dia mengatakan alhamdulillah. Pasti kita shock dulu. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang mencahkan kaca, mencahkan jendela, ya, atau yang nangis habis-habisan. Nanti 3 hari setelah itu baru mengatakan alhamdulillah. Ini alhamdulillahnya tidak ada gunanya, ya. Alhamdulillah yang ada manfaatnya itu adalah begitu dia meninggal anaknya langsung mengatakan alhamdulillah. Nah, jadi orang ini begitu anaknya dicabut nyawanya oleh Allah, dia mengatakan alhamdulillah. Ya, lihat ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa meninggal dunia, ya. Jadi itu yang pertama, mungkin karena kita terlalu banyak dosa. Yang kedua, Allah mendapatkan kejelekan juga kita tetap harus memuji Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu di sisi Allah itu adalah berdasarkan hikmah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kejelekan-kejelekan, itu adalah salah satu hikmahnya untuk mengurangi siksaan kita di akhirat atau untuk mengangkat derajat kita. Semoga apa kita sampaikan ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada 1-2 pertanyaan ibu-ibu berkaitan tentang materi yang kita sampaikan ini yang mau disampaikan, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, saya katakan wallahu a'lam. Ada pertanyaan ibu-ibu? Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin tidak ada ibu-ibu ya. Baik. Kalau tidak ada, kita cukup sampai di sini. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.